Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan limbah kelapa menjadi media tanam kokopit. Kelapa merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Kemujan, Karimun Jawa. Dari bagian daun, bunga, buah, batang, dan bagian akar tanaman kelapa dapat memberikan manfaat bagi lingkungannya dan juga untuk manusia. Buah kelapa dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis bahan pangan. Selain itu, produk samping buah kelapa seperti batok biasanya dimanfaatkan menjadi briket atau arang. Namun, berbeda halnya dengan sabut kelapa yang masih jarang diolah dan dimanfaatkan oleh warga sekitar dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan tentang pengolahan limbah sabut kelapa. Sedangkan limbah sabut kelapa yang dihasilkan ini sangat banyak, karena memang buah kelapa terdiri dari 45% sabut kelapa, sehingga sabut kelapa yang ditimbang akan lebih berat daripada batok dan daging kelapanya. Dengan produksi buah kelapa Indonesia rata-rata 15,5 miliar butir per tahun, atau setara dengan 1,8 juta ton serat sabut dan 3,3 juta ton debu sabut. Sabut kelapa adalah bagian yang berharga dari buah kelapa. Sabut kelapa terdiri dari 75% serat atau cocoa fiber dan 25% serbuk atau kokopit. Serat sabut kelapa dapat diolah menjadi berbagai bahan baku industri seperti karpet, keset, sikat, bahan pengisi jok mobil, tali, kerajinan, dan lainnya. Sedangkan serbuknya dapat diolah menjadi media tanam yang disebut dengan kokopit. Kokopit merupakan sabut kelapa yang diolah menjadi butiran-butiran gabus. Kokopit termasuk ke dalam media tanam hidroponik yang bersifat organik karena terbuat dari serbuk serabut kelapa. Serbuk sabut kelapa cukup mudah ditemukan di sekitar rumah, terutama di negara-negara tropis dan kepulauan seperti Indonesia. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Kokopit dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk, serta dapat menetralkan keasaman tanah. 1 kg kokopit mampu menampung hingga 16 liter air. Kokopit mempunyai pH antara 5,8 hingga 6,5, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman apapun. Karena sifat tersebut, kokopit dapat digunakan sebagai media yang baik untuk pertumbuhan tanaman hortikultura dan media tanaman di rumah kaca. Akan tetapi, di balik banyaknya manfaat media tanam kokopit, pada serbuk sabut kelapa terdapat zat tanin yang merupakan senyawa penghalang mekanis dalam penyerapan unsur hara. Senyawa tanin tersebut merupakan senyawa penghambat aktivitas hormon gibberellin dan mengganggu proses transport untuk unsur hara P dan K. Apabila unsur P dan K tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman, maka tanaman itu akan mengalami hambatan pertumbuhan akar, batang, dan daun. Oleh karena itu, sebelum dijadikan media tanam, serbuk sabut kelapa harus direndam dalam air bersih terlebih dahulu untuk menghilangkan zat tanin. Untuk melihat lebih lanjut cara pembuatan kokopit, simak video berikut ya.
Nah, itu tadi cara pembuatan kokopit yang baik sebagai media tanam. Kokopit sangat cocok untuk sayuran berdaun seperti sawi, bayam, dan kangkung yang dibudidayakan di dalam pot. Media tanam hidroponik ini biasanya pemakaiannya dicampur terlebih dahulu dengan bahan lain seperti sekam bakar dengan perbandingan 50:50 yang tujuannya untuk memperbesar areasi pada media tanam. Selain itu, penggunaan kokopit biasanya dicampur dengan pupuk sebagai suplai unsur hara bagi tanaman yang tidak terkandung di dalamnya. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat.